Kalian bayangin nih ya, sekali masa reses aja itu satu anggota DPR dapat 700 juta rupiah untuk satu kali masa reses. Dan dalam 1 tahun itu ada 5 kali masa reses, maka mereka dapat 3,5 miliar untuk 1 tahun. Nah, kalau 1 periode itu kan 5 tahun. Itu mereka bisa dapat berapa tuh? Tangan gue aja nggak cukup buat ngitungnya. Itu sekitar 17,5 miliar untuk 1 periode atau 5 tahun, satu anggota DPR, satu jenis tunjangan belum dari tunjangan-tunjangan yang lainnya. Wah, mewah betul ya. Di tengah penderitaan rakyat nih, itu baru satu tunjangan, belum tunjangan yang lainnya. Sebenarnya seurgent apa sih menaikkan dana reses itu dari 400 juta ke 700 juta? 400 juta aja menurut kita itu udah mewah ya. Ini dinaikin lagi jadi 700 juta rupiah per satu masa reses. Apakah ini gara-gara tunjangan rumah yang pernah kita bahas di video sebelumnya? Yang efeknya tunjangan rumah dihapuskan, terus jangan-jangan ini diganti jadi dana reses? Reses sendiri itu apa sih sebenarnya? Apakah kalian pernah ikut kegiatan reses anggota DPR? Emangnya aspirasi kita benar-benar didengerin ya? Dan pertanyaan terakhir, sebenarnya siapa sih yang menaikkan tunjangan dana reses? Apakah Menteri Keuangan Purbaya? Ayo kita obrolin satu. Sebenarnya reses itu tujuannya baik loh, percaya nggak kalian? Dan justru sebenarnya reses itu penting banget. Jadi reses itu sebenarnya apa sih? Buat yang belum tahu, reses itu adalah kegiatan anggota dewan yang sudah terpilih untuk datang lagi ke para pemilihnya. Jadi kan kemarin kita sudah pilih anggota DPR di dapil kita masing-masing. Nah, pada masa reses, anggota-anggota DPR yang berkantor di Senayan, mereka balik ke kampung atau ke dapil mereka masing-masing. Untuk apa tuh balik lagi? Tentunya bukan untuk kampanye ya. Karena masa reses itu bukan masa kampanye, bukan buat bagi-bagi sembako atau cuma foto-foto. Fungsinya adalah mereka balik ke dapil mereka masing-masing, ngobrol sama rakyat yang udah milih mereka kemarin, minta masukan, nampung keluhan apa aja, nampung masukan apa aja yang bisa diperbaiki, dan nantinya semua keluhan dan aspirasi rakyat di dapil masing-masing dibawa ke DPR untuk dibahas. Idealnya seperti itu, bagus banget kan filosofi dan niat awalnya. Tapi kenyataannya, saya aja seumur hidup itu belum pernah sekalipun ikut kegiatan reses. Saya aja yang seorang lawyer yang biasa bolak-balik ke kelurahan, kecamatan, KUA, pengadilan, itu belum pernah diundang untuk kegiatan reses. Jadi kalaupun ada, itu kesannya sembunyi-sembunyi. Yang diundang ya dia lagi. Masyarakat aslinya itu hampir nggak pernah diundang. Nah, bagaimana dengan pengalaman kalian? Apakah pengalaman kalian sama seperti saya, nggak pernah diundang sekalipun kegiatan reses, atau kalian pernah ikut kegiatan reses? Coba deh cerita di komen. Kegiatannya tuh kayak gimana sih? Apakah kayak seminar biasa atau kayak gimana? Siapa sih yang menganggarkan dana reses? Dana reses diambil dari uang APBN, yang balik lagi sebenarnya uang APBN mayoritas itu dari pajak ya teman-teman. Alurnya gimana sih tuh anggaran sampai muncul angka 700 juta? Nah, alurnya adalah dari anggota DPR itu sendiri. Lebih tepatnya dari Sekjen DPR RI, mereka mengajukan usulan anggaran ke Kementerian Keuangan. Nah, di situ ada gaji, tunjangan, dana reses, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Menteri Keuangan yang mana nih? Karena kita sempat ada pergantian Menteri Keuangan. Apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya? Kita lihat dulu nih, kapan dana reses 700 juta ini diusulkan dan disetujui. Dan ternyata dana reses 700 juta ini bukan baru muncul bulan ini ya teman-teman. Ini sudah diusulkan sejak awal tahun 2025, Januari 2025, dan disetujui Mei 2025. Dan kita ketahui bahwa Pak Purbaya ini baru diangkat bulan September 2025, maka dana reses ini dibahas, diusulkan, dan disetujui pada masa Menteri Keuangan sebelumnya, Ibu Sri Mulyani. Nah, langkah selanjutnya setelah dari Menteri Keuangan ini akan membahas bersama dengan Bappenas. Mereka membahas usulan RAPBN. Baru setelah itu lagi-lagi dibahas di DPR itu sendiri. Lucu sih emang. Dan akhirnya APBN disetujui beserta dengan dana reses di dalamnya. Lalu dibagi-bagi deh tuh ke masing-masing anggota DPR sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui di APBN. Nah, masalah selanjutnya, apakah uang sebesar itu 700 juta itu benar-benar dipakai untuk keperluan rakyat atau malah hanya untuk beli tiket pesawat, hotel, dan acara seremonial aja? Nah, disitulah muncul celah untuk dikritik oleh publik dan media.
Untuk dana reses katanya sih ada laporan keuangan internal. Tapi kalau internal kan publik nggak bisa akses, Pak. Lagian ini kan sebenarnya uang publik, uang rakyat. Masa laporannya cuma internal? Ini sih kayak makan di warung tapi bonnya disembunyiin. Dan bahkan pernah ada kasus kelebihan transfer dana reses beberapa waktu yang lalu. Terus lebih parahnya lagi, udah keluar ratusan juta untuk satu anggota DPR aja. Evaluasinya mana? Aspirasi yang diserap mana? Hasilnya mana? Dana reses itu hasilnya mana? Nggak ada jaminan sama sekali aspirasi pada saat kegiatan reses itu dibawa ke Senayan. Yang kemarin demo itu aja yang kita tuntut se-Indonesia Raya, itu belum semuanya dipenuhi aspirasi kita. Katanya sih nanti ada aplikasi untuk pantau dana reses ini. Tapi masih wacana ya Pak. Ya kita doain aja ya supaya aplikasi ini cepat selesai dan bukan cuma selesai doang, tapi beneran bisa dipakai. Dan jangan sampai aplikasinya udah jadi tapi malah error dan nggak bisa dipakai. Di saat rakyat lagi susah hidupnya, harga-harga pokok naik, pajak naik, BBM langka, cari kerja susah, orang dagang juga untungnya nggak segede dulu. Anggota DPR-nya justru nambah tunjangan dan dana reses. Bukannya empati, malah euforia anggaran. Padahal waktu kampanye mereka bilang mereka itu wakil rakyat loh, dan janji akan mewakili rakyat loh. Mana sekarang? Kalau rakyatnya aja nggak pernah tahu itu uang tunjangan kemana aja arahnya, apanya yang disebut wakil rakyat, apanya? Kita jadi bertanya, jangan-jangan mereka cuma nikmatin pajak rakyat doang. Kita sebenarnya nggak anti dengan dana reses, asalkan dilakukan dengan transparan. Dan aspirasi kita benar-benar ditampung, didengarkan, bukan cuma simbolis doang. Jadi 702 juta itu bukan soal angka. Ini soal moral, ini soal keadilan sosial. Soal empati wakil rakyat kepada rakyatnya sendiri. Tanggung jawab anggota dewan kepada dapilnya masing-masing. Gue lawyer, gue nggak anti parlemen, tapi gue pro akal sehat. Dan buat gue, kalau kegiatan reses gagal menampung aspirasi rakyat, gue jadi bertanya nih, apakah jangan-jangan anggota DPR menampung anggaran untuk kantong pribadinya sendiri?